pemirsa televisi Cianjur dan tvcianjur.com. Alhamdulillah pada hari ini kita dan saya pada khususnya sedang berkunjung ke rumah salah seorang tokoh perempuan di Kabupaten Cianjur dengan kapasitasnya sebagai Ketua Perempuan Indonesia Raya atau PIRA atau DPC PIRA yang kita kenal selama ini. Dengan Ibu ini Puji Astuti. Ibu, kalau boleh saya tahu ini, apa sih yang menjadi latar belakang Ibu bergabung dalam sebuah organisasi wanita, dalam hal ini Perempuan Indonesia Raya? Pertama karena saya melihat kondisi di Cianjur ya, di daerah saya sendiri, kaum perempuan itu banyak sekali tertindas, utamanya perempuan-perempuan di desa, banyak trafficking, banyak yang disakiti suaminya, dan banyak kenakalan-kenakalan remaja yang mulai meningkat sekarang ini, Pak. Contoh soal kecil, di warung kondang ada satu keluarga, ibunya punya anak tidak punya suami, anaknya punya anak lagi tidak punya suami, cucunya punya anak lagi tidak punya suami. Saya begitu miris ketika melihat hal itu. Dan ketika saya tanya kepada kepala desanya, kepala desa bilang ibunya ada yang memperkosa, anaknya juga begitu, cucunya juga begitu. Ketika saya ingin memperjuangkan siapa laki-laki yang memperkosanya, semua di desa itu bilang tidak ada laki-lakinya, bukan orang sini. Dari situ hati saya tergerak, bagaimana saya harus menolong perempuan-perempuan seperti itu. Dan ketika kebetulan ada PIRA Perempuan Indonesia Raya, saya masuk ke situ dan saya mulai melangkah memperbaiki kehidupan mereka, dimulai dari desa-desa. Ketika Ibu melihat kasus seperti itu ya Bu ya, Ibu menemukan masyarakat miskin, kemudian dia tidak mampu untuk melakukan satu hal yang menuju yang lebih baik. Seperti apa Bu wujud nyatanya? Saya tanya apakah anaknya sekolah, dan ketika ibu bilang anaknya tidak sekolah, saya ke sekolahnya, saya daftarkan anaknya. Itu hal-hal yang kecil yang saya lakukan selama ini. Dan kepada perempuan-perempuan yang nikah siri, yang tidak punya surat nikah juga, saya usahakan mereka supaya mempunyai surat nikah dengan kerjasama dengan KUA setempat. Ya, selama ini sudah berapa kasus Bu atau yang Ibu advokasi, terutama tadi yang belum punya surat nikah seperti itu, sudah berapa? Banyak sekali kasusnya, misalnya trafficking sudah diusahakan, dan mereka yang kena trafficking itu alhamdulillah sudah ada 3 orang yang kembali dari Arab Saudi. Ternyata mereka dijual oleh keluarganya sendiri dengan alasan tidak mempunyai yang bertanggung jawab, utamanya bapaknya nggak ada, jadi anaknya dijual ke PT. Itu sudah ada 3 orang perempuan yang kembali. Terus yang sekarang ini baru kembali dari Kuwait, yang namanya Imas, itu juga tak lepas dari sentuhan kami perempuan Indonesia. Nah, sekarang dalam bidang pendidikan ya Bu ya, ini pendidikan juga di Cianjur pada khususnya, seperti apa Ibu melihat kondisi pendidikan di Cianjur? Alhamdulillah kalau di tingkat kecamatan pendidikan sudah semakin, barangkali masyarakatnya sudah semakin sadar, pendidikan 12 tahun itu sudah berjalan, dan banyak sekali sekarang perempuan-perempuan Cianjur yang melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan yang lebih tinggi. Cuman sayang sekali masyarakat di pedesaan masih menomorduakan pendidikan, dan masalah pendidikan dianggap nomor 2 karena mereka umur 7 tahun sudah ikut dibawa serta ke sawah-sawah sama ibu-ibu mereka yang notabene memang tidak punya suami, jadi anaknya harus ikut membantu mencari uang buat keluarganya. Ya, nah itu yang menjadi latar belakang Ibu ya Bu ya. Kalau tujuannya Ibu sendiri terjun di dunia organisasi wanita atau PIRA ini, apa itu Bu? Tujuannya ingin meningkatkan kesejahteraan perempuan Indonesia, dalam hal ini mungkin saya di Cianjur ya, dalam seluruh aspek kehidupan. Terus saya ingin meningkatkan ekonomi keluarga dan kerakyatan, meningkatkan pendidikan, sosial, budaya, dan pemahaman kesehatan buat mereka, supaya mandiri dan bertanggung jawab kepada generasi penerusnya. Ya,
Nah, Ibu tadi mengatakan adanya peningkatan ekonomi keluarga ya Bu ya. Seperti apa sih Bu konkretnya? Peningkatan ekonomi keluarga sudah tadi kupas saya sedikit juga, jadi memberdayakan keadaan di sekeliling mereka. Misalnya di depan rumah mereka ada pohon singkong atau ada pohon ubi jalar, itu bisa mereka rekayasa menjadi singkong misalnya, atau jadi makanan-makanan yang lain, keripik yang bisa mereka jual buat ada tambahan buat keluarganya. Nah, itu terkait dengan tujuan. Mungkin ada hal-hal yang lain yang perlu ditambahkan mengenai tujuan ini. Mungkin ada yang terlewat begitu. Tujuan saya menjadi ketua PIRA di sini utamanya ya karena saya ingin meningkatkan taraf kehidupan perempuan yang ada di Cianjur dan menyadarkan mereka bahwa perempuan itu sejajar dengan laki-laki yang bisa bertanggung jawab kepada keluarga dan masyarakat sekitar, bertanggung jawab kepada keluarga, mereka bisa membina anak-anaknya dan mereka pun bisa mandiri bekerja sesuai dengan kemampuan mereka dan membantu suami mencari nafkah. Seperti itu ya Bu ya. Nah, kemudian satu hal lagi nih Bu sebelum kita tutup, tentang fenomena remaja kita. Fenomena remaja kita sekarang ini, terutama remaja putri, begitu histerisnya ketika melihat seorang idola gitu ya. Nah, dari kacamata Ibu sebagai perempuan, sebagai tokoh yang ingin meningkatkan harkat dan derajat seorang wanita, seperti apa Bu sih Bu kriteria yang harus ditokohkan, diidolakan oleh para remaja kita gitu yang mungkin Ibu bisa memberikan? Ya, terima kasih, ini pertanyaan yang bagus sekali karena memang kita melihat sekarang banyak perempuan-perempuan muda atau generasi-generasi penerus saya yang mengidolakan yang macam-macam yang tidak seharusnya diidolakan. Mereka idolanya ke penyanyi luar, ke orang-orang yang tidak seharusnya jadi idola. Himbauan saya seharusnya mereka para remaja putri yang ada di Cianjur ini, mereka mengidolakan satu sosok yang betul-betul harus jadi idola mereka. Contohnya Ibu kita Kartini, itu betul-betul sosok perempuan yang mandiri dan sosok perempuan yang memperjuangkan pendidikan. Bayangkan kalau tidak ada Ibu kita Kartini, barangkali perempuan-perempuan di Indonesia sampai sekarang tidak ada yang sekolah. Itu Pak, jadi nomor satu yang harus diutamakan perempuan-perempuan yang ada di Cianjur adalah harus betul-betul dan bisa menjadi idola Ibu Kartini itu. Setidaknya mereka harus betul-betul menjalani sekolahnya, pendidikannya dengan serius dan benar tanpa ada godaan yang lain-lain, misalnya kenakalan remaja yang sekarang sudah merebak sekali di Cianjur. Sudah banyak contoh-contoh kasus yang tidak baik dan tidak perlu dikupas di sini. Mudah-mudahan awal mereka dari keluarganya dibekali dengan iman yang kuat sehingga mereka tidak tergoda oleh hal-hal yang negatif. Ya, baik. Mungkin kalau boleh di poin per poin gitu ya Bu ya, remaja yang pantas untuk dijadikan idola, mungkin apa gitu latar belakang pendidikannya, agamanya mungkin tidak terlepas ya Bu, seperti itu. Kemudian keaktifannya seperti apa Bu? Iya, harusnya remaja kita, remaja yang ada di Cianjur ini sepulangnya sekolah tidak main-main dulu keluar, harus diisi dengan hal-hal yang positif seperti yang mereka idolakan. Misalnya Ibu Kartini itu tidak pernah membuang waktunya, tidak pernah membuang waktu sedikit pun untuk berleha-leha atau apa. Dan saya ingin perempuan-perempuan, anak-anak muda di Cianjur pun begitu, menghabiskan waktunya dengan hal-hal yang positif dan mengidolakan seorang tokoh yang betul-betul positif juga. Menurut saya memang hanya Ibu kita Kartini yang harus jadi idola karena dengan pendidikan semua bisa terjadi, semua keinginan bisa kita lakukan. Ya, baik Ibu. Walaupun kita ngobrol ini sangat amat singkat, tapi banyak sekali hikmah yang mungkin pemirsa nanti akan diambil dari Ibu. Nah, pemirsa, demikian tadi obrolan singkat dengan sosok perempuan Indonesia Raya. Mungkin Anda bisa melihat dan mencerna bagaimana kriteria perempuan yang harus menjadi tauladan, yang harus
menjadi idola terutama bagi para remaja kita. Sampai jumpa di lain kesempatan.